Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Samsul. Saya dari kelas 2A Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Kairun. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Secara sederhana, inflasi terjadi ketika nilai mata uang menurun sehingga uang yang sama tidak lagi bisa membeli jumlah barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Inflasi diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang sering dikonsumsi masyarakat. Penyebab inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain demand pull inflation terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat melebihi kemampuan produksi sehingga harga naik. 2. Cost push inflation terjadi ketika biaya produksi meningkat, misalnya karena kenaikan harga bahan baku sehingga produsen menaikkan harga jual produk mereka. 3. Inflasi berdasarkan uang beredar. Peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat juga dapat memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa. 4. Ekspektasi inflasi. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka cenderung akan meningkatkan permintaan sekarang yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya inflasi. Jenis-jenis inflasi. Inflasi ringan, kenaikan harga masih terkendali, biasanya di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang, kenaikan harga berada pada tingkat sedang berkisar antara 10% hingga 30% per tahun. Inflasi berat, kenaikan harga sudah cukup tinggi, berkisar antara 30% hingga 100% per tahun. Hiperinflasi, kenaikan harga sangat tinggi dan tidak terkendali di atas 100% per tahun. Dampak inflasi yaitu dampak negatif menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian yang dapat menghambat investasi. Dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dampak positifnya, inflasi yang terkendali dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat menjadi insentif bagi produsen dan meningkatkan produksi. Cara mengatasi inflasi, kebijakan moneter. Yang pertama, Bank Sentral dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak dan mengendalikan permintaan agregat. Selanjutnya, pengendalian harga, yaitu pemerintah dapat melakukan intervensi langsung untuk mengendalikan harga barang dan jasa, meskipun ini seringkali hanya merupakan solusi jangka pendek. Peningkatan produksi. Pemerintah dan pelaku ekonomi dapat berusaha untuk meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan dan mengurangi tekanan harga. Mengatur ekspektasi inflasi. Itu pemerintah dan Bank Indonesia dapat melakukan komunikasi yang efektif untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Inflasi adalah masalah ekonomi yang kompleks dan pemenangnya membutuhkan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dari pemerintah dan bank sentral.